Sidli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari bersama-sama kita kembali manjatkan rasa puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih disehatkan badan, dipanjangkan umur. Selain sehat badan kita, dipanjangkan umur kita. Kita diberi taufik hidayah serta inayah pertolongannya, sehingga alhamdulillah kesempatan siang hari ini di tempat yang mulia di Masjid Agung Al-Munawwarah kita dapat bersama-sama tadinya sudah mengerjakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu salat zuhur. Selain itu juga alhamdulillah kita kerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintah Allah, mengerjakan sunnah baginda Rasul, kita duduk atau hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, Allah mengabulkan hajat kita, Allah meluaskan rezeki kita yang halal, Allah mengampuni dosa zahir batin kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Ini alhamdulillah sekalipun harinya panas, kita mulai rumah alhamdulillah bisa mengerjakan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Karena kata Rasulullah, man dawama ala jama'atin fi Ramadan, siapa yang melazimkan, yang istiqamahkan salat berjamaah di bulan Ramadan, Allah akan kasih satu rakaatnya madinatan tamla'u min ni'amillah, satu kota nanti dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Dan kita alhamdulillah termasuk orang yang dipilih oleh Allah, orang yang diinginkan oleh Allah bisa mengerjakan sholat berjamaah tersebut. Apalagi kita lanjutkan dengan duduk di majlis ilmu. Karena kata baginda Rasul, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballah bi kulli qadamin ibadati sana. Siapa yang hadir di majlis ilmu di bulan suci Ramadan, Allah catat satu langkahnya setahun ibadah. Mudah-mudahan yakah kita diberikan keistiqamahan, ketetapan, kesehatan, keafiatan sampai sampai selesai Ramadan kita bisa mengerjakan tuntutan Rabbana tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirah, jamaah rahimakumullah. Adapun tema atau judul pada kesempatan hari ini adalah keutamaan berzikir. Jadi zikir adalah sesuatu hal yang sangat-sangat kita perlukan. Apa itu zikir? Ulama mengatakan zikir adalah ma yusabu liqailihi, sesuatu hal yang kita baca. Sesuatu hal yang kita baca mendapat pahala. Misalnya kita baca salawat termasuk berzikir. Kita baca istighfar termasuk berzikir. Kita baca tasbih termasuk berzikir. Tapi memang Rasulullah mengatakan, kata baginda Rasul, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sepaling afdal zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita baca, ya kan? Sering kita utarakan, kita baca setelah sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena kalimat itu adalah paling afdalnya zikir. Bahkan Rasulullah mengatakan, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Habib Usman Batawi mengatakan, kata beliau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalimatnya 7, la 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4, Muhammad 5.
Rasul 6, Allah 7. Beliau mengatakan, kata Habib Utsman Batawi pengarang sifat 20, kata beliau, ketika kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harapan kita neraka yang 7 ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anggota kita yang 7 dengan anggota 7 tersebut manusia dimasukkan ke dalam api neraka, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia ini maksiat kena 7, dengan sebab anggota 7 dia dimasukkan ke neraka. Apa yang 7? Pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, apa yang dimakan, yang ke-7 kemaluan. Makanya Ubat Utsman mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimatnya 7. Bahkan beliau menghitung hurufnya 24 huruf, sehari semalam 24 jam. Berharap mudah-mudahan selama 24 jam dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan setelah sholat baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita memang disuruh untuk memperbanyak baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, kata beliau, fakthiru fihi ala arba'ati khisalin, perbanyaklah di bulan suci Ramadan atas 4 perkara. Jadi kita di bulan Ramadan disuruh memperbanyak minta berzikir atas 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? 2 perkara Tuhan kamu redha dengan 2 tersebut. 2 perkara kamu tidak bosan, hendak benar 2 perkara tersebut. Adapun 2 perkara yang Tuhan kamu senang, Tuhan kamu redha, wa syahadatuhu wa tastaghfiruna, engkau menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan engkau minta ampun kepada Allah. Adapun 2 perkara yang kamu senantiasa minta kepada Allah, kamu minta surga dan berlindung kepada api neraka. Ya, ulama menyusun bacaannya. Ya, apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Jadi ketika kita membaca kalimat tersebut, 4 yang kita baca. Pertama, kita menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, kita minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, kita pengen masuk surga dan berlindung dari api neraka. Rasulullah menyuruh kita memperbanyak. Kenapa? Jadi dibanyak biasanya hendak berbuka puasa. Karena ketika hendak jadi memperbanyak ketika hendak berbuka puasa itu, kita ini kadang-kadang makanan sudah siap. Iwak sudah ada, patin, ya kah? Nila. Tinggal menyuap ke muntung aja lagi madangi. Nah, sampailah waktu berbuka. Ketimbang kita ngomong, makanya ulama nyuruh memperbanyak kalimat tersebut. Kalau kita malam baca kalimat tersebut enggak jadi masalah. Kalau habis sembahyang tarawih baca enggak jadi masalah. Tengah malam baca enggak jadi masalah. Siang baca enggak jadi masalah. Asal jangan nyaring-nyaring kalau siang. Kalau siang-siang pakai mic misalnya, apalagi di Masjid Agung, asyhadu alla, orang berbuka puasaan di Masjid Agung. Ya kan? Memang disuruh memperbanyak di bulan suci Ramadan. Banyak zikir-zikir yang mana ketika itu di luar Ramadan, kita ketika bertemu bulan Ramadan disuruh memperbanyak kalimat tersebut. Pertama tadi kalimat yang 4 kalimat. 2 kalimat Tuhan kamu senang, 2 kalimat kamu kada bosan. Kemudian zikir yang jangan sampai kita tinggalkan ketika kita mau berbuka puasa. Ketika hendak berbuka puasa pun jangan sampai kada membaca kalimat atau zikir yang mana zikir tersebut sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita enggak memperhatikan zikir tersebut. Apakah zikir tersebut? Kata Rasulullah, ma min muslimin yasumu yaqulu inda iftiraqih
Tidaklah seorang orang muslim dia puasa, dia baca ketika pengen berbuka, apa yang dibacanya? Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Tidaklah seorang orang puasa, dia puasa ketika pengen berbuka membaca kalimat tersebut satu kali, minimal satu kali, kurang dari satu kali kan membaca. Ini kita kebiasaan sudah ya azimnya parah karena bukaan sudah ada kada ikut membaca. Padahal kata Rasulullah, siapa membaca kalimat tersebut illa kharaja dzunubu kayoma waladatu ummu, tidaklah keluar dosanya kecuali seperti orang yang barulah lahir. Jadi jangan tinggalkan kalimat ya azim tersebut. Ya azimu ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Nah, sampailah waktu buka. Ketika berbuka, bismillahirrahmanirrahim, pecahkan dulu puasa kita. Jadi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, doa sesudah berbuka puasa. Jadi berbuka dulu pian puasa, pecahkan dulu puasanya. Jangan kadang-kadang kita mohon maaf, Allahumma lakasumtu wa bika hanya makan. Sholat puasanya, sunnahnya kurang tepat. Karena Allahumma lakasumtu itu kalau menurut doanya adalah fi'il madi. Fi'il madi sudah dikerjakan. Shoma shoma shomu shomat shomata, sumna sumta sumtuma sumtum, sumtu sumtuma sumtunna sumtu sumna, fi'il madi. Ya Allah bagi pian ulun puasa. Kalau ya Allah bagi pian ulun puasa, Allah Ta'ala ikam masih puasa lagi. Wabika amantu, dengan pian ulun dengan pian ulun beriman jujur. Wa ala rizqika aftartu, atas rezeki pian ulun berbuka, ujar Allah Ta'ala nyawa belum buka lagi. Pecahkan dulu, tapi memang tepat waktunya, ya kah? Jadi Allah malakasum itu sebetulnya doa sesudah berbuka. Di TV pang itu upin kadang-kadang Allahumma lakasum tuh. Jadi sampailah waktu buka, bismillahirrahmanirrahim, minimal baca bismillah. Karena kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah bahwa akta. Tiap pekerjaan yang terpuji, yang positif tidak dimulai dengan bismillah bahwa akta ay qalilul barakah, sedikit barakah. Ini kadang-kadang Allahumma lakasum tuh hanya. Padahal sebelum berbuka tadi yang kita baca ya. Nah, sampailah waktu buka, seteguk air dulu, sebiji kurma dulu, Allahumma lakasumtu. Jangan Allah, tapi jangan juga sampai 2 piring 3 piring Allahumma lakasumtu. Bisa ingat lagi membaca doanya tadi, walaupun sudah panjang benar tersanggul. Jadi Allahumma lakasumtu doa sesudah berbuka. Karena ulun membuka kitab Asrarul Saum karangan Guru Sukri, itu doa sesudah berbuka. Dan tangga ibadah karangan Guru Zuhdi Ramli atau anaknya daripada Guru Mahfuz, itu doa sesudah berbuka. Sebelum berbuka ya azim minimal biasanya di Al-Qalamah 3 kali. Kenapa jadi kita berzikir? Kenapa jadi kita membaca kalimat-kalimat thayyibah? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah oleh kamu akan Allah akan sebutan yang banyak. Jadi disuruh memperbanyak untuk berzikir, apalagi di bulan suci Ramadan. Kenapa jadi kita disuruh banyak berzikir? Kenapa jadi kita disuruh untuk membanyak kalimat tasbih, tahmid atau salawat yang lainnya? Supaya kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi berzikir? Supaya kita diingat Allah. Ujar Allah, fadhkuruni fa'adhkurukum, ingatlah kamu akan aku, niscaya aku akan ingat kamu. Jadi kenapa jadi kita disuruh berzikir? Supaya kita diingati oleh Allah. Karena kalau kita diingati Allah, ketika kita dapat nikmat bisa bersyukur, kita bisa mengembalikan ini datangnya dari Allah. Dapat musibah kita bisa bersabar, hati kita diberikan Allah Ta'ala sifat sabar, diberikan satu takdir yang mana takdir itu sudah mendatang kepada kita.
kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keridhaan menghadapi musibah atau ujian segala macam tersebut. Kenapa? Karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita disuruh banyak berzikir? Di antaranya supaya kita mendapat keberuntungan. Jadi orang berzikir itu pasti beruntung. Kenapa? Karena Allah mengatakan, kata Allah, fadhkurullah dzikran katsira la'allakum tuflihun. Fadhkurullah katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh Allah, ingatlah oleh kamu akan Allah, pasti kalian akan mendapatkan keberuntungan. Maka tuflihun itu tufidud dawam, senantiasa dia akan beruntung. Ya kah? Bahkan saking beruntungnya orang yang berzikir, Rasulullah mengatakan ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah kecuali orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang senantiasa ingat kepada Allah akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu berzikir adalah salat. Salat ini adalah termasuk zikir. As-salatu li dzikri. Sembahyang adalah media untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa jadi kita banyak berzikir, disuruh banyak berzikir? Supaya hati kita diberikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Perhatikan, ketika kalian ingat kepada Allah, hati kalian akan diberikan Allah ta'ala ketenangan. Jadi pina ada galau-galau, banyaknya berzikir. Rasa aja nak baca salawat kah. Makanya ketika orang tua hadir di pembacaan burdah, pembacaan salawat, termasuk nuntut ilmu, ya nuntut ilmu termasuk berzikir juga. Kada terpikir akan hutang. Habis tuntung ilah, harus sudah tanggal 19 nah, harus hendak kreditan sudah dibayari orang. Kenapa? Karena ketika zikir tadi kita asik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini dia yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya, bisa kita amalkan. Apalagi di bulan suci Ramadan, banyak amalan-amalan yang kita memang dianjurkan membacanya. Mudah-mudahan kalimat tersebut kita baca. Ya, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala kesehatan, keafiatan, istiqamahan dalam ibadah, supaya kita keluar dari bulan suci Ramadan tadi terhapus dari segala kesalahan, terhapus dari segala dosa, dan kita kembali dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.